Shalom semua anak-anak Miss Tresna yang ada di kelas 5. Hari ini di hari Selasa 26 Januari 2021 kita akan kembali belajar matematika ya. Nah anak-anak Miss semuanya siapkan bukunya, kita akan belajar. Nah baik, materi pelajaran kita hari ini yang akan kita pelajari adalah letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat Kartesius. Nah ini juga ada di buku paket kamu, silahkan kamu buka buku paketnya agar kamu dapat memahami pelajaran kita hari ini ya. Nah baik, kita akan membahas koordinat Kartesius, tetapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu apa itu sebenarnya sistem koordinat dan apa fungsinya sistem koordinat ini. Ya, sistem koordinat ini adalah cara untuk menentukan letak suatu titik pada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat yang dimaksud ini adalah koordinat Kartesius sendiri. Nah, apa itu sebenarnya koordinat Kartesius? Koordinat Kartesius ini adalah koordinat terdiri dari absis atau yang disebut dengan sumbu X dan ordinat yang disebut dengan sumbu Y. Nah gambarnya bisa kamu lihat di samping ya. Oke, nah bidang koordinat itu sendiri adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Nah garis bilangan tadi yang dimaksud adalah sumbu X dan sumbu Y. Salah satu garis bilangan itu adalah garis horizontal yang disebut dengan sumbu X. Jadi yang horizontal, yang mendatar atau yang tidur ini, lihat ya, yang mendatar, lihat tanda panahnya yang ada huruf X. Dan garis bilangan yang lain yaitu garis yang vertikal atau yang berdiri. Ingat yang berdiri garisnya ini disebut dengan sumbu Y. Nah, ada kan tulisannya, kamu bisa lihat di sini gambarnya. Yang mendatar atau tidur adalah sumbu X, yang berdiri adalah sumbu Y. Nah, bisa dilihat? Oke. Nah, sebelumnya agar kamu bisa memahami bagaimana cara menentukan letak titik atau koordinat dari suatu titik pada bidang Kartesius, kamu bisa melihat penjelasan Miss berikut ini ya. Oke, sama-sama perhatikan ke papan tulis berikut ini. Ya, nah, Miss akan menggambar pada bidang Kartesius. Nah, ini akan lebih gampang kamu gambar di buku petak-petak atau buku kotak-kotak kamu. Nah, makanya kenapa sebelumnya Miss menyarankan agar anak-anak Miss semuanya untuk menggunakan buku kotak-kotak ya, untuk memudahkan kamu mempelajari koordinat Kartesius ini. Nah ini Miss sudah buat. Nah ini ingat ya, yang mendatar ini tadi sudah Miss buat, ini sumbu X. Dan yang berdiri, yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah yang di atas juga sumbu Y. Nah yang kalau sebelah kiri juga dia sumbu X juga. Yang di bawah sumbu Y. Nah sekarang mari lihat. Oke, mari lihat ini sumbu X yang di sebelah kanan ini akan bernilai angkanya itu positif semua ya. Nah sumbu Y yang ke atas itu angkanya juga bernilai positif. Nah sumbu Y yang ke bawah ini angkanya akan bernilai negatif. Oke, bisa dipahami ya. Nah jadi sumbu X yang sebelah kiri ini akan bernilai negatif. Ingat ya letak-letaknya. Nah sekarang Miss buat, jangan lupa yang di tengah ini adalah titik pusat dari sumbu atau bidang koordinat ini, yaitu 0, dimulai dari 0. Nah, angka yang di sebelah kanan sumbu X ini akan bernilai positif dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bisa dilanjut juga sampai angka yang berikutnya, bukan terpatok hanya sampai angka 5 ya. Nah, ini Miss buat, kalau sumbu Y positifnya 1 sampai 4. Kalau sumbu X negatifnya, nilai negatifnya itu Miss buat dari negatif 1. Dimulai dari 0 ya. 0 ke kiri itu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Dan yang ke bawah ini adalah nilai Y yang bernilai negatif. Angka Y yang bernilai negatif dimulai juga setelah 0 ke bawah itu negatif 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini bisa dilanjut, ingat ya. Ini setiap angka bisa dilanjut. Oke, nah sekarang mari perhatikan contoh bagaimana kita cara menentukan letak titik pada bidang Kartesius. Oke, coba
perhatikan bagaimana cara kita menentukan letak titik pada bidang kartesius. Nah, yang perlu kamu ingat untuk menentukan letak koordinat suatu titik pada bidang kartesius, yang perlu kamu ingat adalah dari sumbu X dulu baru ke Y. Ingat, angkanya dari X baru nanti ke Y. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan contohnya. Contoh berikut ini, tentukanlah letak titik koordinat A yaitu 2,3. Di manakah ini titik A? Ingat, untuk letak suatu koordinat itu adalah dari sumbu X ke Y dulu. Berarti angka 2-nya di X, Y-nya 3. Nah, kita hitung dari 0 ke 2. Ingat ya, dari X dulu. Nah, tarik dari 2 ini, tarik ke atas. Ingat, ya, Y-nya tadi berapa? 3 ya. Oke. Nah, tarik. Nah, pertemuan dari titik atau garis putus-putus inilah yang merupakan titik koordinat dari A. Ingat, tadi X-nya 2, Y-nya itu yang berdiri. Oke, 3. Iya, inilah titik A yang terletak pada koordinat 2,3. Bisa ya dipahami? Ingat, dari sumbu X dulu baru ke Y. Tidur dulu, garisnya yang diikuti baru yang berdiri. Oke, nah perhatikan contoh berikut ini lagi. Ini adalah bidang kartesius. Oke, kita akan mempelajari menentukan titik juga, bahkan menentukan letak titik bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Nah, kita gambar dulu bidang kartesiusnya. Gambar dulu sumbu Y-nya, boleh sumbu Y-nya duluan. Ingat, sumbu Y-nya yang tegak berdiri, nah sumbu X-nya yang tidur, yang mendatar. Ingat ya, ini sudah ada hurufnya. Miss buat sumbu Y dan sumbu X. Jangan lupa, titik pusat dari titik koordinat ini yang di tengah ini adalah 0. Oke, ingat, lihat kotak-kotaknya. Nah, setiap satu kotak kamu bisa buat satu kotak itu satu angka. Makanya lebih mudah kamu menggunakan buku kotak-kotak. Nah, penulisan yang perlu kamu ingat, penulisan untuk titik koordinat itu adalah X, Y. Nah, sekarang tentukanlah letak titik A pada 2,-1. Ya, di sini X-nya adalah 2, baru Y-nya -1. Ingat ya, X baru Y. X-nya kita mulai dari 0. Jangan lupa menentukan titiknya dari 0. Ini dia 0, 1, 2. Sudah dapat yang titik kuning ini? Oke. Nah, Y-nya -1. Karena dia -1 berarti ke bawah. Ingat, Y-nya adalah yang tegak berdiri. Berarti negatif di mana? Di bawah. Nah, pertemuan dari titik inilah, titik garis putus-putus inilah, yang ini titiknya ini, berarti itulah titik koordinat dari A, 2, -1. Sekarang kita cari letak titik koordinat dari B, -3,3. -3-nya X, 3-nya Y. Nah, kalau -3-nya X itu berarti ke kiri. Ini dia. Oke, 0 sampai -3 kamu hitung, -3. Terus naik kemana? Naik 3 angka ke sumbu Y. Karena dia positif berarti naik. Nah, inilah letak titik koordinat dari B, -3,3. Ingat ya, pertemuan dari titiknya. Nah, sekarang mari perhatikan contoh soal berikut. Pada persegi KLMN, titik koordinat K 1,2, L -2,2, N 1,-1. Nah, koordinat titik M adalah titik-titik. Nah, yang perlu kamu pahami di sini terlebih dahulu, kamu harus ingat bahwa yang dia minta adalah persegi. Nah, kalau persegi berarti jumlah sisinya itu sama panjang. Sisinya semuanya sama panjang. Oke, terlebih dahulu kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Jangan lupa sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita mau tentukan dulu letak titik koordinat K dulu, K. K dia dari 1,2. Ingat, satunya di X, Y-nya 2. Y-nya berarti ke atas. Ini dia titik K 1,2. Dapat ya? Sekarang kita buat titik L. Titik L itu -2,2. X-nya -2, Y-nya 2. 2 berarti ke atas. Ya, tarik garisnya, dapat dia L -2, 2.
Nah, sekarang kita buat titik N. Cari titik koordinat dari N. N itu 1, negatif 1. Satunya ada di X. Ya, oke. Negatif satunya di Y. Berarti kalau negatif satunya turun, lihat ini titiknya. Oke, tentukan garis putus-putusnya. Dapatlah titiknya, pertemuannya N 1, negatif 1. Nah, ingat kembali kalau persegi itu sama panjang sisinya. Nah, ini kan sudah gampang. Kalau persegi tinggal tarik garisnya supaya terhubung ke garis yang ada di sebelah titik L ini. Nah, berapa kotak lagi? Kamu hitung supaya bisa sama bangunnya ini. Iya, berarti titiknya di sini. Di M negatif 2, 1. Oke, kita tarik garis putus-putusnya. Ya, coba lihat. Nah, inilah titik koordinat M. Iya, sudah sama kan? Sudah bentuk persegi kan? Ingat, coba dihitung kotaknya. Kalau kotaknya yang sisinya 1, 2, 3, 4, ke atas juga 4. Jadi, koordinat titik M adalah negatif 2, negatif 1. Bisa dipahami sampai di sini untuk menentukan letak koordinat dari bidang datar? Ya, kiranya penjelasan Miss ini dapat membantu kamu untuk belajar ya di rumah. Selamat belajar anak-anak Miss Tresna. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.